Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Hari ini kita akan kembali ber-IHMPA. Kakak yakin semua kabarnya pada baik kan? Oke, sebelum kita memulai hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan ibadah IHMPA. Tuhan, sertai kami dalam ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KC 45. Oke, masih semangat kan adik-adik? Kalau masih semangat, yuk sekarang diambil Alkitabnya. Kita sama-sama akan mendengarkan Mazmur. Sudah siap? Baik, mari kita bersama-sama membaca Mazmur. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Amin. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KC 145. Belum firman. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami berkumpul dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Sertai mulai awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik,
akan segera kita mulai. Siap? Na 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 na. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Bikin apa ya? Bikin bangunan yang bagus, yang tinggi, yang apa ya? Yang besar dan yang kuat. Kok susah ya? Duh, jatuh deh. Gimana ya caranya ya supaya nggak jatuh ininya? Susunnya gimana ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah adik-adik, tadi Kak Evi sudah berusaha menggunakan mainan untuk mencoba membangun sebuah gedung. Dalam hal ini Kak Evi umpamakan gedung itu adalah gereja. Dan ternyata hal itu tidak mudah. Kadang sudah kita bangun, belum selesai, jatuh dan berantakan. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku Mau Membangun. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Esra, pasal 1, ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Nah, adik-adik, dari kitab Esra yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ada 3 tokoh di dalam kitab Esra tersebut. Yang pertama adalah Raja Persia, yaitu Kores. Allah menggerakkan hati Raja Kores untuk mengingat kembali janjinya kepada Yeremia. Janjinya adalah akan membangun bait Allah di Yerusalem. Kemudian Raja Kores memanggil Esra selaku nabi ataupun pemimpin bangsa Israel untuk membangun kembali, untuk pulang kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Tetapi ada sebagian bangsa Israel yang tidak mau kembali. Tetapi ada sebagian yang mau kembali untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik, dari bacaan firman Tuhan tadi kita belajar bahwa Allah sendirilah yang mempunyai rencana untuk membangun bait Allah. Hanya rencana Allah. Jadi, kita harus belajar untuk menuruti rencana Allah. Esra sebagai pemimpin, dia juga mau ikut terlibat dalam pembangunan rencana Allah. Bahkan adik-adik, mungkin bangsa Israel, mereka belum tahu bagaimana caranya membangun, dengan apa mereka membangun kembali. Tetapi Raja Kores memberi mereka beberapa bahan dan mengembalikan bahan-bahan yang berada di dalam bait Allah, sehingga mereka pulang dan mereka bisa membangun bait Allah kembali. Nah, adik-adik, ada hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana cara membangun. Nah, untuk membangun tentu tidak mudah ya. Kayak tadi, Kak Evi sudah coba memperagakannya dengan menggunakan blocks. Ternyata, walaupun dengan menggunakan blocks tentu tidak mudah. Nah, bagaimana cara kita membangun bait Allah atau membangun rumah Tuhan? Dalam hal ini, gereja. Nah, sebelum itu Kak Evi ingin menunjukkan dulu beberapa bangunan gereja. Nah, ini adalah bangunan gereja kita, yaitu GPIB Ebenezer Surabaya. Sangat bagus, bangunannya sangat megah, tinggi, dan sangat besar. Adik-adik tentu senang kan mempunyai gedung ibadah yang sangat bagus. Dan ini adalah gedung gereja GPIB juga yang berada di kota Kediri, di Jawa Timur. Gedung gereja ini berwarna merah, jadi sangat ikonik banget buat orang-orang di Kediri. Kalau adik-adik ke Kediri, mungkin adik-adik bisa sempat ke gereja Immanuel Kediri.
Dan ini adalah GPIB Immanuel Jakarta, sangat besar sekali. Dan ini juga tempat majelis sinode kita berada. Dan ini adalah GPIB Bethesda di Marau, Kalimantan Barat. Jadi tadi adik-adik sudah lihat banyak gereja dengan berbagai bentuk-bentuknya, ada yang besar, megah, ada yang tinggi, ada pula yang sederhana seperti rumah-rumah biasa. Nah adik-adik, apakah itu berpengaruh? Tentu tidak. Tidak dilihat dari besar kecilnya, megahnya atau tidaknya. Karena adik-adik ingat, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi adik-adik tentu menghafal lagu tersebut. Jadi bukanlah gedung gerejanya yang dilihat, tetapi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Orang-orang yang saling melayani satu sama lain. Itulah gereja. Nah adik-adik, bagaimana jika kita sebagai jemaat anak ataupun jemaat orang dewasa seperti papa mama kita, tetapi tidak mau ikut terlibat atau tidak mau ikut membangun gereja kita. Membangun bukan hanya membangun gedungnya saja, tetapi membangun dalam segala aspek, dalam kegiatan-kegiatan, dalam ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang sudah dibuat oleh orang-orang atau pengurus-pengurus ataupun ikut dalam kegiatan yang telah dibuat oleh gereja kita. Kak Evi kasih contoh. Ini adalah gereja di Inggris. Gereja ini sudah berubah fungsi. Ini bukan lagi gereja, tetapi ini sudah menjadi klub atau bar, tempat orang minum minuman keras. Sudah beralih fungsinya. Ini adalah gereja di Pennsylvania. Gereja ini sudah beralih fungsi juga. Ini sudah menjadi pabrik bir atau pabrik minuman keras. Apakah adik-adik menyetujui hal ini? Apakah adik-adik ingin gereja kita seperti ini? Tentu tidak, bukan? Bahkan adik-adik, ada beberapa gereja di Indonesia yang sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Kak Evi pernah lihat ada sebuah gereja yang pembangunannya sangat lama sekali. Bertahun-tahun tidak selesai. Pertama masih hanya atapnya saja, kemudian belum selesai dinding-dindingnya, kemudian yang berikutnya lagi. Jadi pembangunan gereja tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada pula gereja-gereja yang tidak bisa digunakan karena belum ada izin, karena ada satu dan lain halnya, seperti GBKP di Jakarta. Nah adik-adik, apa yang bisa adik-adik lakukan? Saya nggak bisa apa-apa, Kak Evi. Saya kan masih kecil, Kak. Saya kan tidak mengerti. Saya bisa apa, Kak? Nah, adik-adik bisa melakukannya. Adik-adik bisa membangun gereja kita. Adik-adik bisa melayani di dalam gereja, walaupun adik-adik masih kecil. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan? Yang pertama adalah adik-adik bisa mendoakan keberadaan gereja kita. Doakan selalu adik-adik, supaya gereja kita benar-benar gereja yang mau melayani. Ingat Mars PA? Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Nah adik-adik, doakan supaya gereja kita benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk melayani lebih banyak orang lagi. Yang kedua adik-adik bisa ikut terlibat di dalam pelayanan yang ada. Adik-adik bisa ikut IHMPA yang sekarang masih berupa online. Adik-adik harus rajin ikut. Papa mama ingatin adik-adik ya, supaya untuk selalu ikut
IHMPA. Adik-adik bisa ikut terlibat bernyanyi dalam paduan suara, melayani secara virtual, tidak apa-apa. Bisa adik-adik. Yang berikutnya, adik-adik bisa ikut terlibat dengan cara adik-adik juga bisa melayani dalam pembacaan firman Tuhan. Atau adik-adik juga bisa melayani ketika diminta untuk memimpin doa. Itu hal-hal yang bisa adik-adik lakukan. Gimana? Bisa bukan? Bagus, hebat. Nah, adik-adik ingat kembali bahwa ketika bangsa Israel kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Babilonia ke Yerusalem. Demikian juga adik-adik. Ketika kita dipanggil untuk membangun gereja, untuk terlibat di dalam kegiatan gereja, tentu bukan hal yang mudah. Pasti ada di antara kita yang bilang, "Gak mau Kak, aku kan malu. Aku kan masih ngomongnya masih gak bisa." Bisa adik-adik. Ketika adik-adik mau ikut terlibat dalam hati adik-adik, saya mau Kak terlibat dalam pelayanan. Saya mau Kak terlibat dalam kegiatan gereja. Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik untuk melakukan semua itu. Ingat, sama seperti bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, mereka juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai macam materi dan kemampuan untuk membangun bait Allah. Dan ketika adik-adik terpanggil ataupun ketika adik-adik merasa bahwa ingin melayani di dalam kegiatan gereja, melayani Tuhan, melayani sesama, pasti tidak mudah, tetapi Kak Evi yakin dan adik-adik juga harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Amin adik-adik. Jadi adik-adik, yang penting katakan dalam hati, aku mau membangun, aku mau terlibat dalam pelayanan Tuhan di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami yakin bahwa Tuhan menginginkan kami untuk terlibat secara aktif dalam pelayanan IHMPA. Tuhan tolong kami untuk juga terlibat dalam pelayanan di dalam gereja kami. Berkati kami dan beri kami hikmat-Mu serta kemampuan untuk dapat melayani Engkau secara maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di masa pandemi ini. Stay safe, stay healthy. Bye. God bless you all. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kakak yakin setiap adik-adik dari masing-masing kelas mendapatkan sesuatu pada hari ini. Begitupun juga dengan papa mama yang menemani adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu KC 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik,
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sudah menjaga kami dalam 1 minggu ini. Tuhan juga berkati kami dalam mengerjakan tugas-tugas. Tuhan berikanlah kami kecerdasan agar bisa mengerjakan tugas dengan baik dan dengan benar. Tuhan juga berkati orang tua kami, berikanlah orang tua kami kesehatan dan panjang umur, dan agar bisa menafkahi kami. Tuhan juga berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati dalam mengatasi kesulitan-kesulitan agar bisa menghadapi kesulitan dengan baik. Tuhan juga berkati firman hari ini, berkati kami agar bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Kakak Layan dan bisa melakukan dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan, inilah doa syukur kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Nah, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan memakan makanan yang sehat. Dan yang terpenting adalah ingat, minggu depan kita akan kembali ber-IHMPA. Terima kasih untuk orang tua yang sudah membantu adik-adik untuk beribadah dan telah mengirimkan foto atau video. Kami tunggu untuk foto dan video minggu ini. Baiklah, sebelum kita menutup, kita menyanyikan lagu KC 185. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, nikmati dalamnya, gereja adalah orangnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Pertemukan kami kembali minggu depan bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.